Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita belajar sejarah peminatan. Ibu akan membahas mengenai manusia dan sejarah. Kenapa yang pertama itu harus manusia dengan sejarah? Karena kan kita tahu asal-usulnya manusia itu ada beberapa versi. Yang pertama, asal-usul manusia dari pelajaran sejarah. Yang kedua dari pelajaran agama, dan yang ketiga dari pelajaran biologi. Dari pelajaran sejarah, manusia itu berasal dari kera. Kenapa disebutkan di situ manusia berasal dari kera? Karena seperti teori Charles Darwin bicara setelah teori Charles Darwin, maksudnya setelah Charles Darwin itu menggali beratus-ratus meter di bawah tanah antara bentuk otak, tangan dengan kaki, tidak tahunya itu seperti kera. Tapi ingat, di situ ada missing link. Missing link itu apa? Garis putus-putus yang tidak mungkin menyatu. Ingat, itu pada waktu dahulu diketemukan. Nah, yang zaman sekarang setelah diketemukan tengkorak, tangan, dan segala macamnya itu antara otak, tangan dengan kaki itu tidak tahunya antara DNA manusia dengan kera itu tidak mungkin sama. Makanya sudah diketemukan garis yang sudah menyambung, ya. Nah, garis yang menyambung itu tadi sudah diketemukannya itu nggak mungkin sama. Nah, yang kedua dari pelajaran agama. Agama manusia itu yang sempurna adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi nggak mungkin sama dengan manusia purba, ya. Karena Allah menciptakan yang paling sempurna adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan yang ketiga adalah dari pelajaran biologi. Maaf banget, antara ayah dengan ibumu bersatu jadinya kalian. Ya, pelajaran selanjutnya, pengertian sejarah. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sajaratun yang artinya pohon. Kalian tahu pohon itu tidak serta-merta langsung besar, dari kecil dulu. Jadi dari kecil disiram, mempunyai batang, mempunyai cabang, itulah yang dinamakan dengan sajaratun atau sejarah. Jadi kayak kita manusia itu setelah dewasa menikah, setelah menikah punya anak, punya cucu, itu yang dinamakan seperti pohon. Jadi berkembang. Ya. Selanjutnya, pengertian sejarah. Di sini ada beberapa ahli dari luar yang bicara mengenai pengertian sejarah. Yang pertama adalah Herodotus. Sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar. Yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Maksudnya di sini sejarah itu bukan bergerak lurus ke depan, tapi melingkar. Melingkar itu yang tadinya lingkarannya kecil jadi besar karena manusia itu berkembang. Ya, yang tadinya kita hanya sendiri, setelah dewasa kita menikah jadi berdua, mempunyai anak jadi bertiga, mempunyai cucu jadi banyak, itu maksudnya. Jadi melingkar. Terus yang kedua dari Ibnu Khaldun. Di sini bicara sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Jadi maksudnya di sini adalah manusia dengan perkembangannya dan seluruh proses. Tadi kita bicara manusia itu dari zaman manusia purba, nggak mungkin kan kita dari manusia itu manusia purba terus, pasti jadi manusia modern, jadi manusia yang lebih baik, ya. Jadi ada sebab akibatnya. Selanjutnya, pengertian sejarah dari orang Indonesianya sendiri, salah satunya adalah dari Sartono Kartodirjo yang bicara mengenai sejarah itu dibatasi oleh dua hal. Yang pertama, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Maksudnya itu sejarah itu secara objektif menunjukkan peristiwa. Misalnya peristiwa G30S atau Orde Baru atau yang lainnya. Ya, jadi menunjukkan peristiwanya sendiri dan nggak mungkin terulang kembali.
Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Maksudnya di sini adalah misalnya cerita mengenai Sang Kuryang. Itu kan cerita yang ditulis oleh para sejarawan. Atau misalnya cerita mengenai Romawi kuno, ditulis oleh sejarawan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba terjadi begitu aja, ya. Terus yang kedua, pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Di sini menurut Muhammad Yamin itu bagus banget ya, karena di sini disebutkan sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun. Kayak tadi misalnya, nggak mungkin kan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung orde baru, tanpa melewati orde lama, tanpa melewati demokrasi terpimpin, tanpa melewati demokrasi liberal. Jadi harus ada tahap-tahapannya dulu. Jadi tersusun dengan baik dan rapi. Selanjutnya adalah pengertian sejarah. Jadi kita dapat simpulkan sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik, yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Jadi di sini maksudnya adalah sejarah adalah peristiwa masa lampau. Dan itu bersifat penting. Bukan berarti kayak misalnya maaf nih, kalian putus dengan pacarmu. Emang itu sejarah bagi kamu, tapi bukan bagi ibu, tapi bukan bagi teman-temanmu, karena itu tidak penting bagi kita. Ya, yang dimaksud di sini adalah peristiwa penting itu yang berkaitan dengan orang lain, yang berkaitan dengan negara. Yang selanjutnya, peranan manusia dalam sejarah. Di sini manusia menjadi penggerak sejarah. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Di sini ada gambar, kalian bisa lihat. Gambar dari kiri ke kanan adalah James Watt, penemu mesin uap. Jadi penemu mesin uap modern itu ditemukan oleh James Watt. Terus ada Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Ingat ya, Thomas Alva Edison itu menemukan lampu pijar bukan sekali dua kali, dia beratus-ratus mengadakan uji coba, akhirnya dapat ditemukan lampu pijar. Terus di sini ada juga penemu partikel atom, ya. Itu juga melakukan penelitian bukan sekali dua kali, dia beratus-ratus kali, akhirnya menjadi sempurna. Selain karena tindakan orang-orang besar yang tadi, penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan ini sangat mempengaruhi gerak sejarah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Yang B, peranan manusia dalam sejarah. Soekarno dan Muhammad Atta adalah termasuk tokoh pergerak sejarah Indonesia. Dapat Anda menjelaskan alasannya? Di sini nanti ada soal mengenai kenapa Soekarno dengan Muhammad Hatta itu termasuk penggerak sejarah. Selanjutnya, konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, perkembangan sejarah, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Ya, selanjutnya di sini, konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia, yaitu perkembangan. Maksudnya perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya dan tidak akan muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Misalnya di sini contohnya ada kapak perimbas, ada kapak di sini kapak yang digunakan pada masa praaksara. Masa praaksara itu masa belum mengenal tulisan ya. Dilihat lagi selanjutnya, kesinambungan. Maksud dari kesinambungan di sini, suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Contohnya di sini, tadi alat-alat yang kita gunakan, secara berkesinambungan itu, tadi yang kapak perimbas, dipergunakan lagi dengan masa modern, tapi lebih dihaluskan lagi ya kondisinya itu. Yang sekarang dipakai contohnya seperti yang ada di dapur kalian. Di situ kalian kalau punya cobek itu dari batu yang zaman dulu tapi sudah dihaluskan.
Terus yang ketiga, pengulangan. Di sini maksudnya adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya, terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Contohnya di sini ada rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Sebetulnya tetap masih saling berkaitan, tapi nggak mungkin tadi Ibu ceritakan tiba-tiba langsung Orde Baru tanpa harus melewati demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal ya. Selanjutnya, konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Di sini ada perubahan, maksudnya itu ketika masyarakat bentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Contohnya di sini tentara Selandia Baru dalam Perang Dunia ke-1, perang merupakan salah satu faktor perubahan. Ya, jadi perubahan itu di sini contohnya Perang Dunia Pertama. Terus yang D, perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu perubahan, kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Tadi keberlanjutan itu lurus, terus keberlanjutan itu suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Yang tadi keberlanjutan lurus, terus perubahan itu zigzag. Jadi antara perubahan dengan keberlanjutan itu saling terkait dalam sejarah. Terus yang E, keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu. Ini maksudnya adalah sejarah. Di sini contohnya patung Cecere di Roma, Italia. Cecere adalah orator terkenal Romawi. Salah satu ungkapannya yang terkenal adalah Historia Magistra Vitae et sejarah adalah guru kehidupan. Maksudnya, sejarah itu mengajarkan kita mengenai kehidupan. Keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Yang kedua di sini, sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Di sini mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengatakan satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Maksudnya, di sini ada beberapa dari kita yang tidak benar-benar belajar dari sejarah. Karena mereka berulang lagi. Terus, yang keempat, sejarah mengajarkan kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa-bangsa lainnya. Contohnya di sini Mahatma Gandhi. Dia berjuang untuk kemerdekaan India. Sun Yat-sen, tokoh nasional Tiongkok atau Cina, dan Nelson Mandela di sini revolusioner anti-apartheid di Afrika Selatan. Dan tokoh-tokoh dunia lainnya mengenai pemikiran dan perjuangan bangsanya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Ini yang terakhir dari slide 18 itu. Sejarah melatih kita untuk berpikir holistik, artinya menyeluruh dan multi perspektif dalam memandang sesuatu. Jadi sejarah itu kita harus menyimpulkan atau berpikir secara menyeluruh, bukan satu-satu aja. Tadi kita bicara mengenai Orde Baru, Orde Lama, enggak. Jadi harus saling terkaitan. Dari yang sejarah, prasejarah, itu semuanya saling terkaitan, ya. Jadi harus satu-satu itu berurutan. Terima kasih anak-anakku. Bab 1 sudah selesai. Insya Allah nanti ada bab 2. Terima kasih untuk semuanya sudah mendengarkan keterangan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.